bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan di sekolah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan tentang kegiatan keputusan kita di sekolah di SMK 3 Berau. Yang pertama itu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Terima kasih Pak Rahmat. Hari ini kita diskusi ya, untuk kegiatan guru penggerak yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral. Ini pada banyak kasus atau pada satu kasus saja? Mungkin kita ambil satu kasus saja ya. Baik, Karena kasus saja. Karena kalau banyak kasus tentunya bicara kita akan panjang ya, melebar kemana-mana. Kita ambil contoh kasus saja, misalnya kita mengambil keputusan ada kenaikan kelas. Biasanya di situ sering terjadi kasus-kasus siswa yang bermasalah dengan kenaikan kelas. Ya, secara umum kasus itu kan lebih muncul pada ketidakhadiran siswa di kelas itu. Modus yang paling sering muncul di setiap rapat akhir tahun pelajaran di kelas 10 dan di kelas 11 itu biasanya pada ketidakhadiran. Jika di satu sisi kita dihadapkan pada suatu kondisi yang lain, misalnya berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral ini, contoh misalnya ada kasus yang kemarin yang kita hadapi itu ada siswa yang jumlah hadirannya banyak ya, kemudian tapi siswa ini di lain sisi juga memiliki prestasinya dalam bentuk olahraga kemarin, artinya dalam bentuk olahraga. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Biasanya kasus ini kan sudah sampai ke saya terlebih dahulu biasanya. Iya. Biasanya sudah kita diskusikan antara saya selaku kepala sekolah, kemudian dengan wakil kesiswaan, kemudian dengan guru BK-nya, kemudian dengan wali kelasnya. Sejauh mana kasus ini bisa berjalan, ya bisa terjadi, dan apa yang harus kita ambil keputusan untuk kasus seperti ini. Itu biasanya kita bicarakan beberapa alternatif yang mungkin nanti kita bawa di rapat dewan guru. Ya, karena kan di rapat dewan guru itulah penentu siswa ini bisa naik atau tidak. Jadi biasanya langkah pertama itu saya akan mengumpulkan orang yang bertanggung jawab terhadap kasus ini. Dalam hal ini tentunya wakil kesiswaan, kemudian guru BK, kemudian wali kelasnya. Nah, biasanya kita bertemu dan saya biasanya meminta laporan dari guru BK-nya maupun wali kelasnya, apakah siswa sudah dilakukan pembinaan berkaitan dengan ketidakhadiran ini. Nah, bagaimana pola pembinaannya? Biasanya kan sudah ada rule yang dipegang oleh BK, ada pemanggilan satu untuk kehadiran berapa itu? Yang ini Pak, 1, 2, 3. Biasanya pemanggilan satu jika dia tidak hadir sekian hari. Kalau tidak hadir di 6 hari itu satu. Ya, kita sudah panggil orang tuanya. Nanti kalau terulang lagi sampai 15 kali sampai ya 14 hari dalam 1 tahun ya. Dalam 1 tahun ajaran dia tidak hadir kembali ke dalam kelas, ini biasanya kita lakukan panggilan kedua. Dan jika masih terulang lagi untuk kasus yang sama di berapa hari itu? 32 Pak. 32 hari dia tetap tidak hadir, kita lakukan panggilan ketiga ya. Ya.
Tapi siswa yang kita hadapi ini kadang-kadang kalau kegiatan, ada kegiatan olahraga, ini biasanya aktif hadir justru. Nah itu Pak. Nah, ya kan, benar. Nah, itu kemarin itu kan ya. Kalau kalau kegiatan olahraga bukan main ya, rajinnya bukan main, pokoknya tidak pernah tidak hadir. Tapi begitu pelajaran di kelas, dan bukan hanya pada satu guru ini, bahkan pada hampir terjadi. Ini kehadiran dia kan kehadiran umum ini, bukan kehadiran guru mata pelajarannya. Ada kehadiran di kelas ini yang apa namanya, yang banyak ya, yang bermasalahnya kehadiran di umum. Nah, justru tidak hadir. Nah, itu kemarin jadi kan kita lakukan pembicaraan, orang tua juga sudah tahu. Menurut orang tuanya bagaimana? Artinya menyerahkan kepada kita, ya kita kerusakan. Kalau misalnya anaknya tidak naik kelas juga dia terima. Nah, kelas juga syukur. Nah, kalau naik kelas juga syukur, ya kan begitu kasusnya. Nah, itu jadi kalau saya sebagai seorang pendidik yang artinya megang kebijakan seperti itu sih, kita lihat dampaknya. Kalau kita naikkan, apa yang terjadi? Kalau tidak kita naikkan, apa yang terjadi? Sebagian besar kasus-kasus seperti ini, kalau tidak kita naikkan, anaknya biasanya putus sekolah. Nah, itu kadang-kadang sudah nggak lanjut lagi. Nah, pokoknya kalau sudah kita tidak kita naikkan, biasanya pasti anaknya putus sekolah. Nah, itu kemarin kita sudah sepakat dengan dua pilihan itu. Nah, kita rapat Dewan Guru, bagaimana nanti Dewan Guru yang memutuskan. Karena untuk keputusan naik dan kelas ini saya selalu menyerahkan kepada keputusan Dewan Guru ya. Nah, walaupun secara awal saya sudah tahu jalan ceritanya, kasusnya saya sudah tahu. Nanti tinggal dilaporkan saja kepada teman-teman kasusnya dari A sampai Z, sampai dari ada pemanggilan 1, pemanggilan 2, pemanggilan 3. Ya, yang penting kita secara prosedural kita sudah lakukan pembinaan ya, ada sampai ke pemanggilan orang tua, sampai ke visit home, segala kita lakukan ya. Tapi tetap orang tuanya saja sudah angkat tangan, anaknya membolos ya, ini kan itu biasanya di situ Pak. Ya, nah itu mungkin untuk menjawab pertanyaan yang pertama itu. Iya. Baik Pak, terima kasih. Untuk yang kedua ini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini Pak, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yang kayak itu tadi Pak ya. Ada yang prestasi, ya ada yang bisa berprestasi bagus. Itu, jadi dia tidak hadir di kelas otomatis akan berpengaruh di nilai akademiknya, ya. Tapi di lain sisi dia memiliki prestasi. Nah itu. Sebenarnya kalau kita kan di SMK ya, kita kan Pak ya, kita kan di SMK. Nah, kuncinya biasanya nanti di PKN. Iya. Betul ya? Ya. Andai kita, jadi kalau saya misalnya dia naik atau tidak naik ke kelas 12, itu biasanya kuncinya nanti di PKN. Ya. Kalau dia tidak bisa PKL, tidak bisa menjalani PKL, otomatis dia akan terhenti sekolahnya. Nah, itu biasanya kita seperti itu. Kita lihat nanti kalau kita ini sekolahnya di SMK, biasanya nanti tantangan terbesar bukan tantangan di kita, tapi jadi pengambilan keputusan itu sebenarnya bukan di kita. Ya, kita akan naikkan dia, misalnya dia bermasalah di kelas 11 tidak naik ke kelas 12. Nah, itu pengambilan keputusannya itu kepada siswanya sendiri. Apakah dia nanti mampu untuk menjalankan PKL selama 6 bulan? Itu pertanyaannya. Nah, kalau dia seperti ini perilakunya, walaupun sudah kita naikkan dia di kelas 12, PKL-nya nanti dia akan bermasalah di tempat kerja.
ya kan? Betul, Pak. Tuh. Karena memang sering kita hadapi seperti itu Ya. nanti di lapangan. Nah, nanti anak sendiri sebenarnya kalau dia misalnya dia di PKL ternyata memang dia aktif, memang anak ini memang tidak menyukai kelas. Lapangan. Ya, dia anaknya berarti menyenangi kegiatan di lapangan, di kegiatan outdoor. Nah, itu sebabnya sebuah kecerdasan juga sebenarnya, ya kan? Ya, tidak bisa kita memponis anak tidak suka masuk kelas, kemudian anak ini bodoh, ya mungkin dia karena dia tidak menyukai, ya karena tidak. Tapi ternyata kalau dia memang kita naikkan, saya menganggap kalau kita naikkan dia, nanti kita tunggu dia di PKN-nya, apakah memang dia punya kemampuan di outdoor, ya artinya pengambilan keputusan kita untuk menaikkan anak ini tepat menurut saya. Bukan melihat, walaupun kehadiran itu juga penting, ya. Kehadiran juga tidak penting. Tapi mungkin dalam hal ini kita lebih mementingkan kemampuan dia di lapangan. Ya. Baik, Pak. Untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, mungkin ini tadi sudah sudah tadi sudah. Sejak dari awal kita sudah deteksi Ya. dia ada pemanggilan 1 Ya. didampingi oleh wali kelas, pemanggilan 2 didampingi oleh guru BK, sampai ke pemanggilan 3 di kepala sekolah dan orang tuanya sudah kita libatkan dalam perilaku anaknya. Ya. Jelas kita tidak melibatkan 1 atau 2 guru saja, tapi kita melibatkan orang-orang yang memang bertanggung jawab terhadap sekolahnya di yang sedang berjalan. Lanjut lagi, Pak. Ya. Untuk selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus genetika yang mana saja? Yang selalu saya ajarkan kepada Pak Ahmad ini, bahwa keputusan itu dilakukan bersama. Ya. Saya tidak pernah mengelola sekolah ini keputusan saya ambil sendiri. Ya. Dengan banyak orang, maka akan banyak option yang ditawarkan. Nah, nanti keputusan mana yang kita ambil, pastilah keputusan yang terbaik, yang sudah melalui pertimbangan dari contoh. Kalau di siswa ini contohnya kita melibatkan wali kelasnya, ya kan, melibatkan guru BK-nya, melibatkan wakil kesiswaan, kita libatkan semua. Nah, apalagi menyangkut dia misalnya menyangkut nilai, kita akan libatkan nanti dia di waka kurikulum, maupun kalau di PKL ini kita libatkan nanti di waka humasnya sebagai penanggung jawab, ya kan? Nah, itu jadi saya lebih cenderung dalam pengambilan suatu keputusan itu kita lakukan keputusan bersama, ya. Karena banyak pilihan, banyak saran, banyak pilihan, sehingga keputusan yang kita ambil itu bisa win-win solution, ya, bisa menguntungkan pihak siswa maupun di pihak sekolah. Selanjutnya, Pak, selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, nah itu Pak, tantangan yang Bapak hadapi pada saat mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, ini tantangan. Saya dalam pengambilan keputusan itu selalu berbasis pada data. Berbasis pada data. Ya, pengambilan keputusan selalu berbasis pada data. Ada data dia tidak masuk sekian, ya kan? Sekian hari dalam satu tahun ajaran, ini datanya dia tidak masuk kelas. Benar datanya ada. Nah, itu sudah artinya si siswa sudah tahu. Kemudian data pemanggilan orang tuanya. Nah, kita lakukan pemanggilan, kita lakukan diskusi dengan orang tuanya, ya kan, ada surat pernyataan. Jadi saya semuanya berbasis data, ya kan. Ada prosedurnya. Ya, prosedurnya ada. Saya tidak mengambil berdasarkan keputusan pribadi. Nah, jadi ada datanya, ada prosesnya. Nah, kita lihat, baru nanti kita diskusikan di tim kan. Ini dengan data seperti ini
secara apa namanya ya, secara kita lihat dari secara kejiwaan atau pendidikan buat psikologisnya buat si anak bagaimana. Pertanyaan selanjutnya lagi nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dunia kita? Ya Banyak yang bantu Pak ya. banyak yang membantu bangsa sendiri. Ada guru GP ya kan yang memang menangani masalah siswa, kalau misalnya berkaitan di lembaga TK ada apakah kesiswaan gitu kan. Jadi saya lebih menekankan pada peran kolaboratif. Ya, kolaboratif. Jadi apa namanya? Itu akan mempermudah pengambilan keputusan. Jadi keputusannya bersifat kolaboratif yang memang orang-orang yang bertanggung jawab di bidangnya masing-masing. Yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran kan? Yang disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan selama dilema tentang dilema etika ini? Nah, Bapak ini selama ini di kepala sekolah kan, nah, bagaimana pengalaman Bapak? Ya, kalau sebelum jadi kepala sekolah, pada posisi saya belum menjadi seorang guru, saya melihat bahwa jika keputusan itu diambil hanya oleh kepala sekolah, itu biasanya akan banyak berdampak, akan banyak bermasalah. Kadang ego kepala sekolah suka bermain di sana, ya kan? Nah, makanya saat saya sebagai pengambil keputusan, saya lebih suka suatu keputusan itu diambil bersama, ya, secara kolaboratif dengan orang-orang yang memang kita apa namanya beri tanggung jawab, ya kan? Ada wakil kesiswaan, ada kembali lagi ke apa namanya ke guru BK, ke wali kelas yang memang orang-orang yang menangani masalah itu kita dengar suaranya bersama, ya kan? Mereka yang lebih aktif di lapangan, yang lebih tahu kondisi si anak, baik itu kondisi internalnya si anak maupun atau kondisi eksternal si anak. Kalau bermasalah ini, bisa dijadikan acuan. Jadi keputusan itu keputusan bersama, bukan keputusan seorang kepala sekolah. Itu biasanya tidak terlalu menimbulkan atau tidak akan menimbulkan gejolak di lingkungan sekolah. Tapi karena keputusan itu diambil bersama. Dan sehingga itu lebih efektif Pak ya untuk kita ambil, sehingga permasalahan di kedepannya itu sangat kurang dampaknya. Masalahnya ya, artinya kan setiap keputusan yang kita ambil itu pasti kan biasanya menimbulkan dampak. Iya. Lebih banyak Ya, positifnya berarti di situ Pak ya. Keputusan karena kita ambil bersama, itu lebih banyak keputusan, lebih banyak positifnya. Ya, teman-teman juga bisa menerima, mungkin siswa yang lain juga dapat memahami keputusan yang kita ambil, gitu kan? Itu dampaknya jika keputusan itu diambil secara bersama, secara kolaboratif dengan orang-orang yang memang kita beri tanggung jawab, tidak kepada semua guru, tapi bidangnya masing-masing. Pokoknya kalau kepada semua guru kita lemparkan permasalahan itu, justru masalah itu tidak selesai. Itu mengambang saja terus-menerus. Tapi kalau kita pilih beberapa orang yang memang kita beri wewenang dia dalam hal itu, misalnya untuk kasus anak ini kasus ketidakhadiran seperti ini, nah kita panggil guru wali kelasnya, guru BK-nya, kesiswaannya, ayo kita diskusi. Dan mereka ini orang yang bertanggung jawab terhadap dia dalam kesehariannya di sekolah. Itu. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini saya sangat banyak dapat pelajaran juga bagaimana kita mengambil keputusan
sebagai seorang pemimpin ini Pak. Ya, semoga dengan seperti ini kami bisa menerapkan juga di mana kita sebagai pengajar di sini juga menghadapi apalagi sebagai pemimpin yang menghadapi dilema etika tadi antara benar sama benar, yang mana yang harus kita lakukan. Saya intinya yang penting bisa menyelamatkan si siswa. Ya, Masa depan siswa ini kan sesuai dengan pesan dari kementerian, anak itu adalah aset bangsa. Nah, bagaimana kita selaku guru di sekolah ini menyelamatkan aset bangsa? Nah, itu yang penting, itu yang harus kita dahulukan, ya, menyelamatkan dia. Kalau kita berponis, keluarkan aja, nggak usah naik. Saya sudah tahu apa yang bakal terjadi dengan Cina. Pasti jadi putus sekolah sudah. Nah, itu masalah lagi nanti. Ya, nah itulah. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya kira sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk hari ini kami dari calon guru penggerak angkatan 9 mempunyai ada kegiatan interview atau wawancara dengan kepala sekolah, di mana kami akan mempertanyakan tentang bagaimana cara mengambil keputusan ini sebagai seorang pemimpin, Bu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini terima kasih Pak ya, sebelumnya sudah dikasih ini nih, jadi apa namanya, jadi observer ya, Jadi narasumber ya, bukan harus observer ya. Baik Pak, terima kasih. Ini kita ke ini aja mungkin ya, ke siswa kali ya, untuk ini ya, lebih ini aneh dulu ya, alurnya dulu ya. Nah, biasanya saya itu kan setiap hari itu kan saya pasti mengecek kondisi di dalam kelas setiap hari. Setiap pergantian jam itu saya pasti keliling. Terus setiap hari dan nanti di akhir pulang sekolah itu biasanya saya mengecek juga ke dalam kelas jurnal anak-anak itu. Sebelum mereka bawa ke kantor itu kan saya cek dulu jurnal, maksudnya tentang kehadiran teman-teman guru ya, itu, terus absen biasanya begitu. Jadi nanti saya juga membantu BK itu biasanya setiap minggu itu saya punya resume sendiri mengenai kehadiran anak-anak. Jadi itu nanti biasanya saya ini kan sih ke mana, ke BK, ke wali kelas dulu. Ini kenapa saya di kelas ini, saya bisa nanya kelas di grup, kebetulan kita ada grup wali kelas ya. Jadi ini siswa ini tolong coba di ini, kenapa ini kayaknya di absennya udah 2 hari. Biasanya kalau 2 hari itu saya ini tanpa keterangan kan. Langsung ini ya. Kan ditahu dulu Pak, kenapa kalau 2 hari itu enggak ini, karena kan memang kita punya aturan di sekolah, ketika siswa itu 3 hari apa langsung ada tindak lanjut supaya nanti tidak keterusan begitu. Nah, jadi ini ada satu kejadian sih, sebenarnya banyak kejadian, cuman ya hampir kurang lebih lah, cuman bedanya yang mana dulu nih, yang ini ya, yang kayak dia akhirnya putus sekolah karena tadi dia harus menjaga. Ada satu siswa yang notabene sebenarnya pengen sekolah, anak itu memang berisi sih katanya, ini dia rajin, cuman ya tadi tuh jarang turun sekolah karena dia harus menjaga neneknya. Padahal kalau menurut penuturannya guru BK yang sudah visit, guru wali kelasnya juga, wali kelasnya sudah sempat 2 kali, terus habis itu yang ketiganya ditemani guru BK, terus guru BK lagi ada sempat 3 kali atau 4 kali gitu ke sana. Memang di lingkungannya itu sebenarnya dia punya keluarga terdekat gitu kan. Tapi memang tadi tuh kayaknya ya nggak tahu ya karakter manusia, jadi anak itu yang diinikan lah buat diberi tanggung jawab lah untuk
menjaga si nenek. gitu. Jadi akhirnya dari semester 1 tuh memang sudah banyak sekali track record itunya. Kemudian itu pas di penghujung semester genap ya tadi tuh ya terjadi ini kan banyak nilai tidak tuntas kan, karena pertama dari pengetahuan itu, karena dia mesti nggak bisa mengejar gitu. Tapi ya tadi tuh Pak, karena tadi tuh guru BK menyampaikan dia tidak sekolah karena ini gitu kan. Kalau saya sih sebenarnya kasihan ya, cuman ya gimana gitu kan. Kalau misalnya kita membiarkan, otomatis akan jadi contoh buat teman-temannya yang lain, nanti dia bisa kena, kalau dia boleh kenapa kita nggak boleh gitu kan. Itu terus akhirnya ya sudah di ini sempat turun kayaknya semingguan, tapi mungkin 1 minggu tuh nggak putus, di minggu berikutnya sudah nggak ada. Jadi saya ini kan aja ke ini, kalau memang dia mau sudah tidak bersekolah, difasilitasi aja untuk membuat surat pengunduran diri. Oh berarti orang tua sudah dipanggil Bu ya? Iya, benar. Dipanggil Pak, cuman nggak pernah ada yang datang. Oh. Jadi kita inisiatif. Kan itu panggilan pertama nggak ada, panggilan kedua nggak ada, panggilan ketiga nggak ada, terus wali kelas ke sana visit 2 kali. Visit 2 kali, iya katanya iya nanti besok sekolah. Nah, terus nggak ini lagi, visit lagi, terus yang visit ketiga sama guru BK. Baik, mungkin yang kedua, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang tadi dua-duanya benar di satu pihak, si anak menjaga neneknya, di satu pihak dia harus sekolah lagi. Itu bagaimana mengambil keputusannya Ibu? Ya tadi itu Pak, saya itu kan kalau misalnya di forum rapat itu kan saya ibaratnya sebagai mandor ya, sebagai penanggung jawab di sekolah itu, saya itu kalau saya sih maunya semua anak naik kelas, ya kan begitu, semua anak lulus. Cuman tadi itu kembali lagi ke si teman-teman guru tadi itu, cuman tetap ada rapat iya, guru ya? wajib itu Pak. Jadi semua keputusan itu tidak pernah kita putuskan secara maksudnya saya yang itu enggak. Saya itu selalu koordinasi dengan terutama dengan wali kelas dan guru bidang studi yang mengajar di kelas itu. Oh berarti keputusannya adalah hasil musyawarah bersama. Iya betul begitu. Nanti dari situ memang teman-teman kebanyakan sih, ya itu tadi tuh kalau teman-teman di sekolah ini kan aktif sih tadi tuh. Nanti ketika si A ini kita bebaskan, pasti nanti akan ada si B, si C, si D dan lain sebagainya. Nah kalau sudah begitu, ya sudah maksudnya kita, saya sebagai seorang ibu itu sebenarnya empati gitu kan. Itu nggak cuma sekali 2 kali kasus begitu. Baik, untuk yang kasus yang tadi Bu, itu apakah sekolah punya langkah-langkah atau prosedur untuk penanganan atau melakukan ambil keputusan itu? Ada nggak langkah-langkah atau prosedurnya? Sebelum ya. Ya tadi itu Pak, dari wali kelas, dari absen kita rekap, kemudian wali kelas pemanggilan 1, 2, 3 gitu kan. Terus kemudian itu BK ke sana, terus tidak ada hasil. Jadi akhirnya dibantu aja, karena kemarin tuh sempat tantenya tuh bilang kalau memang senaknya saya mau sekolah. Mau sekolah. Nah sempat sih Pak kemarin tuh rasanya dikasih tugas tapi tidak diselesaikan juga. Padahal katanya lumayan gitu anak itu. Jadi akhirnya tadi tuh sekolah memfasilitasi untuk, maksudnya kalau memang di ini aja, kita juga harus punya bukti hitam di atas putih gitu kan, ada dokumentasi kalau memang anak itu tuh menyatakan mengundurkan diri. Itu tadi tuh. Berarti tetap banyak prosesnya sebenarnya. Iya benar, jadi nggak langsung ini enggak. Jadi berarti, Pak, jadi memang di sekolah saya ini mau siswa yang nggak pernah hadir mau dipanggil, maksudnya nggak ada kata berhenti tanpa bukti hitam di atas putih. Jadi semuanya itu Pak, karena saya nanti takutnya besok nanti ini mana buktinya kalau jadi memang di situ Pak ada surat pengunduran diri itu pakai materai. Jadi kita dari pihak sekolah nggak mau nanti kalau di kemudian hari itu ada tuntutan dari orang tua kalau anaknya itu dikeluarin, karena memang saya juga nggak ada namanya istilah mengeluarkan. Jadi kalau memang anaknya mau diistirahatkan ya monggo, tapi Bapak silakan tanda tangan.
Dari kasus yang tadi ada nggak ibu anggap itu efektif dalam mengambil keputusan yang kasus-kasus yang tadi iya. gitu? Kalau dibilang efektif, nggak mungkin 100% efektif. Iya. Tapi dengan adanya kebijakan sekolah selama beberapa tahun, kalau dulu itu kan istilahnya di sekolah ini nggak ada yang ini sudah nggak masuk ya wes nggak ini gitu kan Pak. Nah cuman selama saya ada BK itu kan memang saya maunya itu semuanya terarah. Jadi kita itu memang benar-benar satu kejadian itu harus jadi efek jerah buat efek ya siswa-siswa yang lain. Memang angka ini di sekolah itu menurun banyak. Mungkin kalau misalnya dalam 1 tahun, kalau kemarin itu bisa sampai 5, 6 ya itu menekan Pak, paling banyak mungkin 2 atau 3 ya. Efeknya di situ. Iya, tapi alhamdulillah kalau untuk tahun ini kayaknya belum, angka putus sekolah itu belum ada ini. Belum ada karena memang benar-benar Pak BK itu memang luar biasa lah. BK-nya berapa nih, 1 atau 2? Gini Pak, sebenarnya kalau misalnya mau dibilang BK itu bukan guru BK. Jadi memang ibu itu guru matematika, cuman kebetulan dia belum serti, jadi saya kasih jam cuma sedikit, jadi dia fokusnya di konseling. Fokus di konseling, dan dia juga sudah pernah saya diklatkan inklusi karena memang itu kan Pak di sekolah memang ada anak-anak yang ini yang perlu inilah dia yang ini. Dan memang itu ya maksudnya alhamdulillah jalan. Iya. Oh tapi sebenarnya tidak ada BK-nya Bu di sini. Tidak ada hanya BK. memanfaatkan Guru yang jamnya sedikit. sedikit. Dan itu alhamdulillah efektif. Walaupun dia sendirian itu memang kalau tadi mungkin jam sekolah bisa kita lihat memang efektif Pak. Dan kasus-kasus di sekolah juga menurun drastis dari pelanggaran dan lain sebagainya itu memang karena kita langsung cepet tangani kan. Jadi iya. Tapi kalau untuk credit point memang sudah tidak saya berlakukan, jadi saya punya trik sendiri. Kalau dulu kan credit point kan, nah sekarang memang sudah tidak saya. Baik, yang kelima ini Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema. Nah tantangannya ini Bu. Tantangannya banyak Pak. Tantangannya banyak. Apa ya? Tadi itu kadang kan masyarakat di luar itu kan nggak tahu proses kita di dalam seperti apa ya. Itu memang pernah sih, maksudnya saya sendiri itu kenapa diberhentikan, dia nggak tahu kan kita nggak pernah memberhentikan. Jadi dia kan kasihan, dia ini begini, itu tantangannya itu. Cuman ya tadi tuh ya ketika lembaga itu mau jadi baik ya memang kayak apa ya, memang kita ada proses dalam benar. Itu tadi kalau mau dianu kasihan betul, cuman ya gimana lagi, kalau saya pertahankan yang ini itu yang sering jadi ini sama teman-teman, terus nanti pasti yang lainnya itu pasti ngikut gitu. Nah itu aja sih Pak ininya. Karena tantangan itu bisa dari masyarakat, dari rekan guru sendiri. Kalau teman-teman guru alhamdulillah karena tahu kan visi kita seperti apa, misi seperti apa, jadi memang mau sekolah kita itu ininya lah proses di dalamnya itu bukan cuma mau dilihat dari luar bagus, tapi memang prosesnya memang kita olah gitu di dalam itu sih. Berarti lebih banyak dari masyarakat Bu ini kalau Ibu ini. Ya maksudnya ada aja sih, ada aja. Masih yang ketidaksepahaman aja. Iya begitu. Oke, untuk kasus-kasus yang seperti itu sekolah apakah mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika gitu? Misalnya kalau ada masalah itu langsung diselesaikan di hari itu juga gitu, atau punya rentetan ya mungkin dari SP pemanggilan sampai nanti tahap akhir. Apakah punya seperti itu? Biasanya kita tergantung sih Pak. Misalnya kalau cuma kayak anak-anak berantem biasa, biasanya grup piket dan grup piket menyelesaikan. Nanti kalau langsung pokoknya hari itu juga, kecuali itu tidak fatal. Terus kalau misalnya kayak ada, biasa kan namanya anak-anak SMP itu kan lagi aktif-aktifnya, misalnya kayak pengerusakan kayak kemarin tuh kan dia main-main sama temen-temen tiba-tiba nonjokin ketendang kaca itu pecah. Nah itu kan enggak. Jadi dari grup piket langsung ke wali kelas, nanti wali kelas pemanggilan ke orang tua, nanti ini seperti apa begitu sih Pak.
belum. Jadi kecuali yang udah berat itu biasanya baru BK turun Iya. tangan. Jadi kalau misalnya selama masih bisa Iya. diselesaikan dari guru piket dan wali Berarti kelas. kasusnya ada ringan, sedang, berat. Iya, begitu. Iya. Lanjut Bu. Ini adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus jenjang etika ini? Tidak seseorang sih Pak, banyak orang. Banyak orang. Banyak ya? orang. Banyak Teman-teman orang. di sekolah itu semuanya sangat-sangat Oh. membantu. Karena kalau misalnya nggak ada mereka, Iya. ya saya Terlibat semua berarti Bu Iya, ya. memang itu. Tenaga pendidik Iya, semua berada benar. di sini. Karena kebetulan kan setiap hari Jumat itu kami ada komunitas belajar kan. Jadi kami memang selain itu kami membahas isu terbaru, Isu Iya. aktual. apa yang ini sebelum Iya, masuk iya. ke ini. Begitu. Jadi setiap Jumat itu biasanya jam 2 jam itu sampai jam 4 itu Pak. Kami memang ada komunitas belajar, jadi di situ Di sekolah Ibu ya. Oh, guru-gurunya semua. di Iya. sini. Oh, jadi buat komunitas SMP sini gitu. ya komunitas Iya. belajar Kombel SMP 1 Iya. Pulau Derawan. Bukan hanya membahas tentang Jadi pembelajaran saja jadi Bu ya, kita tapi pemanasannya itunya dulu. Iya. Apa yang mau kita inikan dulu. Nah, itu jadi Iya. itu jangan sampai berkepanjangan, setelah itu kita masuk materi apa yang mau kita ini. Kita selesaikan. Iya. Iya. Oh, jadi faktornya itu ini ya, bisa disimpulkan itu kesulitan dari rekan sejawat Iya, atau benar. guru dalam mengambil Benar, keputusan. benar. Memang teman-teman juga saya tuntut proaktif kan. Nah, Jadi kalau ada masalah, karena tadi tuh ketika masalah itu berlalu dan selesaikan, saya pasti balik ke salah, Iya. maksudnya ngembalikan ke dia, kenapa enggak dari awal. Nah, jadi begitu, jadi alhamdulillah jangan sampai lah, nggak pernah sampai yang bagaimana, jadi cepat kita ini Pak. Jadi nggak kecolongan. baik Bu, mungkin ini yang terakhir Bu ya. Dari semua yang telah Ibu sampaikan itu, adakah pembelajaran yang Ibu Eka petik gitu loh dalam mengambil keputusan tentang dilema etikanya? Apa yang dipetik ya banyak ya Pak. Ya, salah satunya aja mungkin Bu. Ya yang ini kalau saya sih jujur saya nggak bisa bekerja sendiri kalau nggak ada tim kan Pak. Ya. Karena segala sesuatunya ini kan saya dalam mengambil keputusan mau apapun itu memang saya itu harus bermusyawarah berembuk dengan teman-teman. Iya. Jadi ketika saya maunya A, tapi teman-teman itu apa ya, misalnya dia punya pilihan lain dan mestinya saya anggap itu sudah yang terbaik buat Iya. kita, gitu saya itu pasti mengalah. Oh. Iya, saya mengalah, maksudnya bukan berarti saya tidak tegas, Oh, bukan. iya. Jadi tetap positif negatif. Cuman saya kasih masukan, jadi akhirnya keseringan sih itu biasanya kita kompilasi sih, biasanya begitu. Iya. Seperti kayak atlet layar gitu kan. Iya. Iya. Nah, itu kan Pak, itu kan masalah bukan masalah ibaratnya sudah masalah lama lah. Iya. Sampai 2 bulan, 3 bulan. Tidak masuk. Jadi saya pikirkan itu gimana. Terus saya coba dengan kurikulum ini kita berikan tambahan belajar di luar jam sekolah untuk ada. mengejar ketertinggalannya selama dia izin. Gitu. Itu saya bikin MOU ke Korelasinya ya, berarti. teman-teman pertama nggak mau, Hmm. ya nggak mau kan kita kan itu jamnya istirahat, terus saya kasih pengertian, terus saya ini akhirnya paham, Iya. jadi kan kita kolaborasi. Oh. Nah, gitu. Oh, dilibatkan juga korelasinya juga berarti. Ya, saya bikin MOU ke sana. Karena tadi tuh kan Pak, bukan jadi gini, jangan ibaratnya siswa yang bermasalah aja mau nggak dinaikin kelas nih, Ya, ibaratnya ya. kan. Nah ini nih mereka yang pergi sampai 2 bulan 3 bulan ini Ya. kan harus ada solusi. Jadi Iya. tadi tuh jadi akhirnya ya Di begitu. satu sisi anaknya prestasi, Ya. Sisi di satu sisi Banyak yang tinggal ketinggalan. pembelajaran. Ya, jadi tadi dari situ akhirnya ya yang itu kan itu banyak Pak. Kalau misalnya sampai 10 orang berangkat 10 orang mau bagaimana Iya, ceritanya nggak naik kelas kan. iya. Jadi akhirnya kita bikin MOU, bikin kesepakatan ke sana, akhirnya memang ada tambahan tugas belajar di luar jam sekolah. Jam sekolah. Misalnya pulang sekolah jam 2, jam 4 mereka balik tuh biasa sampai jam 6 untuk Oh, itu belajar di sekolah ya? iya, Oh. dibela di sekolah. Bukan dalam bentuk khusus itu modul ya ya? Iya. buat mereka. Iya, benar.
Berarti ini memang gurunya Ekstra juga gurunya. memang. Ya, maksudnya mau tadi tuh ya. saya kan rapat, jadi saya sampaikan. Iya. Itu nanti akan menjadi sorotan ketika si A ini yang misalnya kayak menolong bantu neneknya nih nggak. Iya. Terus ini yang 3 bulan. Iya, Nah, benar. jadi akhirnya terjadilah itu, gitu kan. Kemarin sempet sih siswa itu mau coba gini, sebisanya aja. Kalau misalnya guru-guru mau visit ke sana ngajar kan nggak mungkin, Iya, ya kan. betul. Ya, tapi ternyata siswa yang itu nggak bisa tetap datang ke sekolah. Kita udah Iya, ini. kita. Hmm. Tapi nggak bisa juga ya. Iya, jadi ya begitulah akhirnya. Kalau layar tadi berbeda dia. Iya. Ya. Penanganannya. Memang saya bikin Iya, iya, MOU iya. karena ini kan mereka tuh jumlah rombongannya banyak, Ini sih memang banyak ya kan? Sekali keluar Iya. 7, sekali keluar 6 sampai 2 bulan, 3 bulan, apalagi kalau sudah Iya. mau pon ya Pak. Nah, Bapak benar. yang prapon, yang latihan, yang belum lagi ponnya. Iya. Itu kalau dikalkulasi mungkin dalam 1 tahun itu bisa sampai 5 bulan mereka nggak belajar. Terus kalau misalnya naik kelas gimana? Itu kan bisa jadi ini ya. Ujian sekolahnya. Apalagi pas pelaksananya bertepatan sama ujian. Mau Nah, kita repot. tidak naikkan di satu sisi mereka membawa bendera kabupaten, daerah, ya. ya kan? Mau ya kan Pak? Dilema Mau banget. dinaikkan, Iya. Tapi mereka banyak, nggak punya, Iya. tinggalnya banyak, nilainya nggak diiniin. Jadi cara satu-satunya adalah itu. ya, dia harus ngejar itu. Jadi saya buat MOU, terus ada ini juga lah, maksudnya ke teman-teman kan. Jadi ya harus ini minimal mereka tuntas. Ya. Gitu saya. Kalau 2 bulan nggak belajar, berarti bimbelnya juga 2 bulan. 2 bulan juga. Oh, disesuaikan Iya. juga Bu. Iya, sesuai dengan itu. Kota tinggalan. Cuman memang jamnya kita padatkan. Misalnya Iya. kalau jam belajar biasa tuh 40 menit. Ya. Nah, itu mungkin dia bisa 25 menit atau Iya. 30 menit. Ini Tapi kan cuma berapa orang juga iya, bukan. betul. Ya paling ya itu adalah semacam apa ya? Kalau yang lain lihat, oh dianya ternyata ikut lomba, tapi dia ngejar ketinggalan Iya. gitu. dengan cara turun Iya. di extra time kan gitu. Karena itu kan kalau dulu kan nggak ada yang begitu. Iya. Jadi memang jadi permasalahan. Jadi permasalahan, iya. Siswa yang lain. Jadi akhirnya ya begitu. Itu sudah berjalan berapa tahun ya Pak ya? Saya bikin MOU itu kayaknya dari 2019. Jadi alhamdulillah nggak pernah bermasalah sih Pak. Jadi kuncinya kalau yang tadi atlet yang layar tadi berarti kemauan guru ya untuk menambah Enggak, kita waktu. memang kita kan ini dulu kan saya Pak, maksudnya saya bawa rembukan Iya. gitu. Nah, jadi memang kita bisa ini Bu, cuman maksudnya itu kan di luar jam kerja. jam kerja. Minimal kan ada prestis lah ya, Iya, benar. ibaratnya kayak gitu. Jadi ya saya ini kan lah teman-teman itu supaya maksudnya mereka itu mengerti, terus ya saya usahakan juga. Oke, kamu? Ya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya ini. Sangat banyak yang kami dapatkan di sini Bu. Dengan keputusan-keputusan sebagai pemimpin, di sini kami ada banyak hal yang kami pelajari. Karena jadi pemimpin itu ya sulit juga sebenarnya di sini Bu ya. Apalagi di Lementika tadi ya. Tapi ini sangat bermanfaat buat kami Bu. Kami dari calon guru penggerak berterima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.